Bapak Ibu yang kasih Tuhan, hari ini kita bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk berbicara tentang Natal. Dan sekali lagi saya juga mengucapkan selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati dan kita tetap bersukacita dan tetap bersemangat walaupun di tengah-tengah situasi pandemi yang sering kali membawa kita dalam kekhawatiran, ketakutan dan kegentaran. Tetapi ingatlah, kehadiran Tuhan Yesus ke dalam dunia membawa sukacita besar dalam setiap kehidupan kita semua. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan kalau sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana adanya. Semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan, di mana Tuhan di tengah-tengah situasi pandemi ini Tuhan sudah menjagai, melindungi, membentengi kami, memberikan kami kekuatan kesehatan sehingga kami boleh ada di tempat ini untuk kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu dan kami boleh merasakan kasih karunia Tuhan di dalam situasi Natal saat ini. Kami bersyukur kalau tahun ini kami dapat melewati Natal bersama dengan Tuhan, bersama dengan keluarga kami. Semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu kami mengucap syukur kepadamu. Dan biarlah Tuhan, renungan Natal pada saat ini boleh memberkati setiap kami. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Ya Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 6. Yesaya 9 ayat 1 sampai 6, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan Naftali dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorai dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapan-Mu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang-orang bersorak-sorai di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas baunya serta tongkat si penindas telah Kau patahkan seperti pada hari kekalahan Median. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas baunya dan namanya disebut Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa dan Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena Ia mendasarkan dan mengkokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sudah 2 tahun ini kita merayakan Natal bersama-sama dengan sanak saudara dengan situasi pandemik yang kadang-kadang situasinya tidak menentu, kadang-kadang situasinya membuat kita mencekam, ketakutan, kadang-kadang membuat kita kita mengalami leluasa karena virus coronanya sudah melandai. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, situasi-situasi seperti ini tidak menentu kalau kita melihat dan membuat kita menjadi takut dan mengalami kecemasan. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saat ini ketika kita membaca firman Tuhan ini, kita dapat melihat bagaimana karya dan kuasa Allah begitu luar biasa. Kalau kita melihat di dalam ayat yang pertama dikatakan, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terhimpit itu. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tidak akan selamanya ada situasi yang terhimpit yang mencekam dan menakutkan. Ada saatnya Tuhan akan menyatakan kuasanya dan kasih-Nya. Nah, kita diingatkan kembali saat ini ketika Natal tiba, ada satu sukacita yang besar. Kalau kita melihat di dalam ayat yang kelima, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebut Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia adalah Raja damai yang datang di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Natal adalah hari yang penuh sukacita sebenarnya bagi orang-orang yang percaya, orang-orang Kristiani, di mana kita dapat melihat di seluruh dunia setiap menjelang Natal semua acara-acara digelar begitu meriah, pujian-pujian Natal bergema begitu luar biasa
meriah dan sangat menenangkan hati Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Apalagi ditambah dengan pernak-pernik Natal yang begitu luar biasa, mengingatkan kita pada saat masa-masa kecil sampai kita dewasa, sampai kita sudah usia tua. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita dapat melihat kemeriahan Natal itu begitu luar biasa. Dan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, meskipun situasi-situasi saat ini begitu mencekam, tetapi begitu kita mendengar berita Natal, mendengar tentang puji-pujian Natal, melihat pernak-pernik Natal, itu sangat menggembirakan hati, menyukakan hati kita, mengingatkan kita akan kasih Tuhan yang begitu luar biasa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Nah, kalau kita melihat acara-acara Natal dengan begitu meriah, sebenarnya bukan itu yang ada pada intinya, bukan pesta yang meriah, bukan pernak-pernik Natal yang begitu meriah. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, inti Natal yang sesungguhnya adalah bagaimana kesadaran iman kita dan respon kita atas apa yang Kristus perbuat dalam hidup kita. Karena berbicara tentang Natal, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tidak bisa dipisahkan dari anugerah Bapa yang di surga yang memberikan anugerah besar bagi manusia dengan memberikan putranya yang tunggal. Mengapa demikian? Karena anugerah Tuhan yang begitu luar biasa itu, di mana putranya yang tunggal hadir di tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan dunia ini. Oleh sebab itu setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sehingga ia datang ke tengah-tengah dunia ini untuk menyelamatkan manusia yang berdosa, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya dan Bapak Ibu sekalian adalah orang-orang yang percaya kepadanya, maka kita beroleh kehidupan yang kekal di dalam nama Yesus. Dan Dia sudah hadir di tengah-tengah kita. Meskipun dalam situasi pandemi kita tetap dapat merasakan bagaimana acara Natal, suasana Natal begitu luar biasa yang membawa damai di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari kita merayakan Natal dengan penuh sukacita, karena ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mungkin dalam Natal tahun ini kita tidak bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai. Mungkin sanak famili kita, saudara kita, suami kita, istri kita, atau orang-orang yang sangat terdekat dengan kita, mama papa kita mungkin tidak bersama-sama dengan kita saat ini Natal bersama. Kenapa? Karena mereka sudah dipanggil pulang Tuhan ke rumah Bapa di surga. Dan kita, kalau kita menyadari kita ada bersama-sama di tempat ini, kita dapat merasakan Natal bersama, semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, biarlah kita menikmati Natal dan menghadirkan Tuhan di tengah-tengah hidup kita, di tengah-tengah suasana Natal itu, supaya kita tidak mengalami duka cita, tetapi kita mengalami sukacita besar dalam kita merayakan Natal. Karena Natal membawa 3 hal yang saya catat di sini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Bahwa Natal membawa 3 hal dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, kabar sukacita yang begitu luar biasa yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah kehidupan kita yang begitu luar biasa, membuat kita khawatir dan gentar ini. Sukacita besar diberikan kepada kita supaya setiap kita yang mengalami merasa terhimpit itu mengalami sukacita besar, karena Dia sudah datang di tengah-tengah dunia ini. Makanya tadi dikatakan di dalam ayat yang kelima bahwa sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Jadi seorang anak telah lahir, Tuhan sudah lahir untuk kita, dan seorang putra, jadi putra Allah sudah diberikan untuk kita, dan Dia datang di tengah-tengah dunia. Lambang pemerintahnya ada di atas baunya, dan namanya disebut orang sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, damai sejahtera itu tidak akan berkesudahan dalam setiap kehidupan saya dan Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena berita Natal ketika hadir dalam hidup kita, menguasai hati kita, sukacita besar itu ada dalam hidup kita. Dan yang kedua, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dalam Natal, dalam berita Natal ada keselamatan bagi dunia, ada keselamatan bagi saya dan Bapak Ibu sekalian. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Natal adalah satu sukacita yang besar, tidak saja membawa satu kesukaan yang luar biasa, tetapi membawa keselamatan yang besar bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan juga membawa pendamaian antara manusia yang berdosa dengan Allah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Dan Kristus yang datang di tengah-tengah dunia ini menjadi jalan pendamai bagi umat manusia dengan Allah. Kalau kita melihat di dalam Roma pasal 3 ayat 25a dikatakan Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamai karena iman dalam darahnya. Jadi
Natal membawa satu sukacita yang besar dan membawa satu kabar yang luar biasa dalam hidup kita. Oleh sebab itu, nikmatilah hari Natal dan dengan menghadirkan Tuhan di tengah-tengah kita, sehingga kita tidak mengalami duka cita, tidak mengalami merasa kekhawatiran. Walaupun orang-orang yang kita kasih mungkin saat ini Natal tahun ini tidak bersama-sama dengan kita, tetapi Yesus Kristus hadir dalam hidup kita untuk memberikan sukacita kepada kita semua. Kita bersyukur masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk menikmati Natal pada tahun ini. Karena tidak semua orang dapat menikmati Natal seperti tahun ini. Tetapi kalau kita diberikan kesempatan, itu kita harus bersyukur. Dalam situasi apapun kita harus tetap bersyukur dan bersukacita. Karena Tuhan hadir dalam hidup kita yang memberikan sukacita dan damai sejahtera. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur kalau kami boleh memasuki Natal tahun ini bersama-sama dengan Tuhan, dan Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Semua karena anugerah Tuhan, karena kami menyadari Tuhan, siapakah kami ini? Kami adalah orang yang renta, orang yang berdosa, orang yang lemah, tetapi karena Engkau hadir dalam hidup kami boleh dikuatkan, diteguhkan, dan dibangkitkan kembali. Kami bersyukur karena Engkau hadir dalam hidup kami Tuhan. Engkau sudah menyelamatkan kami, Engkau sudah memberikan sukacita dan damai sejahtera yang besar dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Engkau terus menopang kami meskipun mungkin saudara-saudara kami, orang tua kami, suami atau istri kami tidak bersama-sama dengan kami karena mereka sudah bersama-sama dengan Engkau di surga. Tetapi kami percaya Engkau hadir dalam hidup kami di suasana Natal yang indah ini, sehingga kami tetap kuat dan bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan memberkati.